saya rasa kita bisa ngambil banyak pelajaran. Saya, baik. Nah ini nggak tahu nih ada ayatnya atau enggak. Itu Quran tuh bukan untuk dihafalkan, tapi menurut saya ada yang salah dalam pendidikan kita. Itu salah satu yang tadi Mbak Mela sudah ini kan. Penafsir Quran itu bukan berarti apa yang dia tafsirkan itu absolut. Nggak bisa itu. Turunan aja itu. Pelarangan makan babi. Nah itu ya. Yang tertipu dan paling tertipu, bodoh selagi-lagi tertipu. Kalian menyangka akan adanya masa depan. Kalian menyangka masa depan yang kalian prediksi untuk kekhawatiran kepada diri kalian. Jelas out of the box gitu dan Pick me banget. pick me banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melihat sedikit cuplikan video dan mencoba menjawabnya daripada apa yang telah dilakukan oleh Kumaila hingga kemudian adanya penghancuran akidah daripada muslim. Hingga muslim berani berpendapat, saya kurang setuju dengan adanya rumah tahfidz. Wow, ternyata sudah sejauh ini dampak daripada kemunculan Kumaila. Namun saya juga tidak bisa berasumsi sama seperti Anda. Mari kita tunjukkan bagaimana sistem ilmu Islam ataupun orang yang diam-diam mengatakan dirinya Islam, kemudian mengagung-agungkan dirinya si paling hebat di dalam Islam, akan tapi mengeluarkan sesuatu di luar batas keilmuan Islam. Tapi pertanyaan saya kepada kaum muslim semua, patutkah hal ini terus dibiarkan? Kemudian dilakukan dibikin sebuah acara hingga kemudian dihadirkan masyarakat umum untuk kemudian disesatkan. Akankah itu menjadi hal yang wajar? banget. Dan saya rasa kita bisa ngambil banyak pelajaran. Nah, baik, mangga Ibu dan Bapak, silakan. Ini fans beratnya Mbak Mela nih ya, Pak Soleh nih ya. Mangga Pak. Nuhun kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik dengar uraian Mbak Mela tadi ya, bahwa kita tuh harus tahu konteksnya dan bisa menelusuri ke belakang dari mana datang atau rumusannya awalnya. Saya termasuk yang sangat mengagumi Quran. Narasi yang penuh kedustaan. Bagaimana kemudian orang yang mengagumi justru mengkritik? Bukankah teman-teman kita tadi telah mendengar bahwa Bapak ini mengatakan dirinya mengagumkan Al-Quran, tapi justru mengkritik Al-Quran. Mengagumi itu bukan tentang kritikan, tapi tentang saran ke depan. Artinya adanya pengembangan. Sama analoginya, seandainya kamu ditawarkan sebuah produk, misalnya mobil, dengan segala fitur-fiturnya, kamu bilang, wah saya sangat suka dengan mobil ini. Tapi masalahnya mobil ini produk gagal. Itu namanya menyukai? Ataukah ini hanya sebuah kedustaan belaka? Maka antum sebagai penonton dapat menilai sejauh apa kemunafikan ini telah terjadi. Kita lanjutkan. Tapi kan Quran itu sebenarnya jauh lebih banyak ayatnya daripada apa yang tertulis maknanya. Kalau saya tidak salah begitulah pemahaman saya. Nah, kegalauan saya itu adalah karena sekarang ini termasuk Mbak Mela yang dari kecil sudah harus hafal, itu kebanyakan kita anak-anak itu ya diharuskan untuk menghafal. Padahal kalau menurut saya nah ini nggak tahu nih ada ayatnya atau enggak. Itu Quran tuh bukan untuk dihafalkan, tapi dipahami. Nah, pemahaman itu yang sangat menurut saya ada yang salah dalam pendidikan kita. Nah, itu salah satu yang tadi Mbak Mela sudah ini kan. Bagaimana caranya merubah itu, mindset itu ya, bahwa karena sekarang tuh banyak orang bangga bener lagi kita di sini. Bikin rumah tahfidz ini itu minta sumbangan kiri kanan gitu ya. Padahal sampai saya karena galaunya itu sampai bisa a priori. Bahkan kalau ada orang yang datang ke saya itu, wah ini bagus ini, nggak usah stop, saya bilang gitu. Aku nggak mau denger lagi. Iya benar, saya sampai begitu.
Saya lebih senang bikin instead of rumah tahfiz, rumah tafsir. Saya lebih senang itu. Lebih senang rumah. Nah, selama Mbak Mela tolong di-share nih ya. Ini kan itu kaitannya tadi dengan cerita itu, pemahaman itu ya. Bagaimana caranya merubah mindset itu? Itu satu. Kemudian yang kedua, Bagaimana cara merubah mindset itu? Mindset yang gimana tuh? Mindset daripada kita kurangkanlah studi kita yang gagal tadi ya. Menurut Bapak itu gagal ya kan dalam berpendidikan, yaitu dengan proses metode menghafal. Artinya apa, kita harus mewujudkan metode-metode di mana anak-anak ini ya Al-Quran itu nggak usah dihafal. Nggak usah dihafal lagi. Jadi pilar-pilar penjaga, benih-benih penjaga di balik keoriginalan Al-Quran, keaslian Al-Quran nggak perlu kita wujudkan lagi, gitu maksudnya. Atau maksudnya Bapak ingin mewujudkan adanya potensi suatu saat karena kurangnya pilar penjaga Al-Quran ini bakal ya diikuti hawa nafsu manusianya, ditambah, dikurang, yang kemudian keoriginalan Al-Quran ataupun keaslian Al-Quran akan diragukan. Itukah potensi yang sedang Bapak inginkan? Oke, saya tunjukkan fakta apabila sebuah kitab suci itu tidak punya pilar penjaganya. Inilah yang akan terjadi. Mau Al-Quran jadi seperti itu? Mau. Maksudnya tanpa pilar penjaga Bapak juga mau kitab suci Al-Quran itu jadi seperti ini. Katanya pengagum, ya. Nih kita buka nih Alkitab Sabda. Apa yang terjadi di Alkitab Sabda? Nih, ayat ini tidak terdapat dalam kebanyakan naskah asli sebab tidak juga dalam segala terjemahan. Markus 7 ayat 16, kebanyakan naskah tidak memuat ayat ini sehingga ternyata tidak asli dalam Markus. Markus 11 ayat 26, ayat ini tidak terdapat dalam kebanyakan naskah dan kiranya tidak asli. Lukas 23 ayat 17, kebanyakan naskah tidak memuat ayat ini, kiranya tidak asli. Lukas 17 ayat 36, ayat ini tidak asli tetapi dipinjam dari Matius 24 40. Ayat ini tidak berapa nih? Matius 18 ayat 11. Ayat ini tidak terdapat dalam kebanyakan naskah Matius, kiranya tidak asli dan diambil daripada Lukas 19 ayat 10. Matius 17 ayat 21, ayat ini tidak asli dalam Matius tetapi diambil daripada Markus 9 ayat 29 dengan ditambah dan berpuasa. Apa ini? Dah, nih tidak asli semua ini. Nih tidak asli semua nih, tidak asli semua nih, tidak asli ya. Nah, apa ini? Ini website mana nih yang kita buka nih? Yayasan Lembaga Sabda. Kita pencet, siapa ini? Siapa mereka? Nih, Yayasan Lembaga Alkitab Sabda ya. Ini bukan website Islam ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, oke, paham ya? Paham. Nah, kalau nggak ada pilar-pilar penjaga akan terjadi hal-hal yang seperti itu. Maksudnya Bapak mau Al-Quran sama seperti itu, tanpa pilar penjaga, pentahfidz, penghafal original Al-Quran, nggak usah ada lagi deh. Biar kayak gitu nanti ada ayat-ayat nggak asli ya kan, ada pelajar-pelajar dari Arab ya kan, kemudian dia nggak setuju dengan Al-Quran, dia tambahkan ayatnya karena kurangnya pilar penjaga, dia tambah, dia kurang. Mau yang yang tadinya original jadi tidak asli, tinggal ditambah dan dikurang. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, celakalah mereka yang menambah dan mengurang, mengatakan itu dari Allah. Tuliskan, menambah dan mengurang mengikuti hawa nafsunya. Bahkan juga disebutkan seperti demikian di dalam Bible. Padahal ada firmannya sendiri di dalam Amsal 30 ayat 6. Apa? Jangan menambahi firmannya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Kenapa hal demikian bisa terjadi, Pak? Terjadi hal demikian karena tidak adanya pilar-pilar penjaga di balik originalitas kitab sucinya. Tapi kalau Al-Quran setiap tahunnya divalidasi. Kapan divalidasi? Mulai daripada masa Rasulullah sampai ke masa kita, adanya terus apanya validasi di balik Al-Quran itu. Untuk menunjukkan adakah ayat yang ditambah, adakah yang dikurang, pengecekannya. Di mana? Saat bulan Ramadan ataupun bulan Ramadan. Ketika dibacakan oleh imam, mulai biasanya targetnya itu 30 hari sampai selesai Ramadan itu 30 juz. Ya, 30 juz selesai satu Al-Quran. Yang dimana Imam Masjidil Haram yang menjadi imamnya itu seorang yang tahfidz.
Ya, di belakangnya ada sekitar 40 ataupun 70 orang tahfidz juga. Di belakangnya juga ada tahfidz juga. Semuanya adalah tahfidz yang menjaga validasi daripada Al-Qur'an. Ya, kalau imamnya salah, yang di belakang tahu. Kalau yang di belakang juga mengiyakan, yang di belakang pasti tahu lagi. Jadi 0% Al-Quran itu untuk kemudian dipalsukan karena adanya pilar-pilar penjaga ayat suci Al-Quran yang diilhamkan kepada kepala mereka untuk menjaga ayat-ayat suci Al-Quran, untuk menjaga ayat-ayat Allah, di mana firman Allah, kami yang menurunkan, kami juga yang akan menjaganya. Arti kami apa? Termasuk kita yang Allah ilhamkan pengetahuan dan kepala untuk kemudian berhasil menghafal Al-Quran. Lu yang Anda banggakan siapa? Kumaila ini yang mengatakan dirinya tahfidz tapi dia tidak bersyukur. Saya juga meragukan ketahfidzannya, tapi yang mengatakan yang menyatakan dirinya tahfidz tapi seakan-akan hafidz itu apa sih gitu. Seakan-akan tidak berguna. Padahal tahfidz itu dipandang sangat tinggi karena dia adalah penjaga, pilar penjaga di balik keaslian Al-Quran. Makanya Bapak bedakan program studi gitu. Nggak bisa Bapak itu yang suka matematika gitu ya. Bapak suka matematika. Apaan sih ilmu bahasa Indonesia? Orang kita juga ngomong bahasa Indonesia. Apaan sih ilmu bahasa Indonesia? Bahas masalah subjek, predikat, objek. Gue tahu juga mau ngomong. Ngapain ilmu nggak penting itu bahasa Indonesia. Nih matematika penting buat hitung-hitung. Nggak bisa. Program studi itu beda-beda. Studi bahasa Indonesia punya alurnya. Studi matematika punya alurnya. Sama juga. Studi tahfidz itu punya alurnya. Studi tafsir punya alurnya. Tahfidz penggunaan untuk pilar penjaga di balik original Al-Quran. Tafsir adalah pilar penjaga di balik murninya makna-makna Al-Quran, hingga tidak mungkin diselewengkan makna daripada Al-Quran tersebut. Tanya Bapak pengagum Al-Quran, ataukah Bapak sekarang yang sedang menginjak Al-Quran? Pikirkan lagi Pak. Boleh untuk Bapak tidak setuju, mungkin gini, pengembangan saya bilang tadi ya. Mengagumi itu memberi saran, bukan mengkritik ataupun mengkontra Pak. Memberi saran gini, saya ketidaksetujuan gini, di pondok tahfidz itu hanya sekedar tahfidz doang, tidak diajarkan tafsir. Alangkah lebih baiknya ke depan di tahfidz tersebut adanya pembelajaran tafsir walaupun secara global. Gitu, cukup, udah mantap. Bukan, saya nggak setuju nih tafsir buang-buang waktu, apa namanya itu ngambil-ngambil donasi. Gua nggak mau bantu, gitu. Yang gua mau sekarang tafsir biar orang tuh tahu Al-Quran gitu. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Bedakan program studinya gitu. Nah, yang tadi itu adalah jawaban saya dari pertanyaan Bapak. Yang sekarang kita dengar jawaban sang idola Bapak. Mana yang kemudian benar dan kemudian salah? Pikirkan lagi. Mana yang namanya kebenaran, mana yang namanya penyesatan. Nilai sendiri. Anda punya akal, disitulah Anda tahu tentang kebenaran. Terus aku tadi belum jawab pertanyaan yang kenapa harus ngafal Quran itu? Kenapa banyak banget hafalan anak-anak disuruh hafal? Aku sepakat banget loh. Jadi setiap kali ada orang yang nyamperin aku minta setiap ada orang yang nyamperin aku minta tips buat ngafal Quran, pasti pertanyaan pertama aku, buat apa? Gitu. Kenapa? Gitu. Terus nanti kan dia ngasih alasan-alasan, tapi kenapa harus dihafal? Gitu. Biasanya nggak ada alasan yang sangat rigid gitu kenapa harus hafal. Waktu kecil aku juga bingung kenapa orang-orang dewasa sekitar aku sangat bangga terhadap aku yang hafal Quran. Jadi sama pesantren tuh kadang aku suka dibawa ke majelis talim di Jakarta, di mana buat kayak bahan marketing gitu loh. Oh, oke, bahan marketing. Ini di pesantren. Jadi di pesantren aku ada anak kecil hafal Quran nih. Terus kan nanti aku baca Quran banyak. Terus nanti ibu-ibu dan bapak-bapak yang jamaah di situ kayak kagum banget. Nanti aku dikasih bingkisan makanan, dikasih uang jajan. Terus mereka minta doain aku. Ada ibu hamil yang minta dielus perutnya sama aku. Aku yang waktu kecil aku bingung kenapa orang-orang mengagumi segitunya. Itu betul. Oke. Padahal aku hanyalah anak kecil yang nggak paham apa yang aku baca. Bagus. Itu jujur banget sih. Jadi sekarang kalau ada yang nanya, aku pengen hafiz dong, pertanyaannya buat apa? Bener Bener apa? sih. Dan selama ini
yang katanya nanti orang tuanya masuk surga atau apa, yang katanya hafal Quran, benar nggak ada perintah hafal Quran, itu nggak ada. Betul. Perintah untuk menghafalkan Quran nggak ada. Ada perintah untuk menjaga, tapi bukan literally menghafal secara verbatim seperti yang aku lakukan. Dan misalnya nanti orang tuanya dapat jubah kebesaran di surga gitu-gitu, itu kebanyakan justru dari hadis palsu. Hadis palsu? Ha-ha. Oh gitu. Jadi bisa jadi hafal Quran sebenarnya tidak seistimewa itu. Oke, menarik nih. Dan ngapain? Aku ngerasa juga ini anak-anak banyak banget PR hafalannya. Waktu kecil kebetulan kayaknya menghafal itu salah satu core strength aku, jadi termasuk gampang. Malah kayak kitab-kitab kecil tuh kayak sengaja aku hafalin, nggak tahu buat apa, nanti supaya kalau ujian ditanya aku bisa jawab secara verbatim dari kitab gitu. Emang yang teksnya di kitab gitu, kayaknya supaya pamer aja sih, karena kan gue hafal loh gitu ya. Karena guru-guru kita, sekolah kita sangat menghargai hafalan, yang mana padahal kalau secara level kognitif hafalan itu adalah skill kognitif yang paling rendah. Karena kan menghafal itu membeo. Itu kayak bayi, kayak diajarin mama ini papa, kayak emang selevel itu. Kalau menghafal, level yang paling tinggi justru memproduksi ilmu pengetahuan, dan itu yang nggak ada. Kita belajarnya ngafal, habis itu belajar untuk ngutip sana ngutip sini, kayak seolah kita tuh nggak boleh punya pikiran sendiri gitu. Dan masalah memahami, kadang-kadang malah nggak paham. Kita cuma memahami bunyi gitu ya? Bunyi aja, atau kadang-kadang tuh suka ada frasa-frasa yang diambil dari Quran yang padahal konteksnya nggak gitu. Ada nih penceramah yang akhir ceramahnya tuh suka bilang kalau ada yang baik itu dari Allah, kalau ada yang buruk dari saya. Itu sebenarnya dari Quran. Ada kisah di mana orang-orang Yahudi itu suka ngeledekin Nabi. Nanti bagus buat stand up comedy sih. That's nice ya. Dan masalah hafal ini juga aku nggak tahu gimana ininya ya, gimana menyadarkan publik kalau misalnya secara pendidikan menghafal itu adalah komponen yang paling tidak penting dalam pendidikan. Tuh, setuju. Tidak mengajarkan kita berpikir kritis, tidak menggiring kita pada pemahaman, tapi cuma melatih kita menjadi beo aja. Keren. Boleh tepuk tangan Ibu Bapak, ini strong word banget gitu. Thank you Mbak, silakan. Oke, setelah panjang lebar kita mendengarkan daripada paparan sadis ya daripada Kumalaya dan Abu Marlo. Apa yang mereka bahas bahwa hafalan ini tidak berguna. Bahkan di kehidupan mereka daripada narasi dia tadi, Allah udah menunjukkan, jangankan dia mulia di depan Allah, justru dia itu mulia di depan hamba Allah. Begitu banyak ya yang kamu bilang tadi, ibu-ibu datang kepadamu meminta, mendoakan, meminta kemudian meminta barokah daripada hafalanmu. Untuk menunjukkan apa? Di depan hamba Allah saja kamu ditinggikan, apalagi di depan Allah. Lalu dengan beraninya setelah derajat yang diberikan tinggi oleh Allah tersebut, apa yang kamu katakan? Buat apa? Hafalan ini buat apa? Nggak penting banget. Bahkan hafalan itu ya sama kayak beo. Dan kualitas di balik hafalan nih dalam program tadi ini adalah kualitas terendah gitu. Penonton kita bisa menilai ya daripada narasinya tadi, ini murni seakan-akan menghinakan para penghafal Al-Quran, pilar-pilar penjaga firman Allah. Padahal Allah muliakan gini. Kamu bilang apa tadi? Tidak ada perintah menghafalkan Al-Quran. Kamu tahu nggak? Ini menampakkan kecetekan daripada ilmu kamu loh. Karena gini, kata Allah, nahnu nazalna, kami yang menurunkan, kami pula yang akan menjaganya. Artinya apa? Allah akan utus umat-umatnya, yang utus hamba-hambanya, yang kemudian Allah berikan keistimewaan mereka dan mampu menghafal sebanyak itu Al-Quran. Dari dulu ditradisikan, bahkan disanadkan penghafalan Al-Quran tersebut.
Untuk menunjukkan apa? Adanya hamba Allah yang berani Allah ilhamkan ke dalam kepalanya, ke dalam kapasitas kepalanya untuk memuat Al-Quran. Itu analoginya mudah. Katanya logika, tapi otaknya nggak pernah dipakai. Kayak ibaratnya misalnya gini. Saya adalah seorang bos kantor, saya ngomong gini. Aku yang mendirikan kantor ini. Aku juga harus menjaganya. Lu sebagai karyawan apa ngerusakin? Bukan ngejaga juga. Ikutan ngejaga. Itu menjadi perintah buat lu ikutan ngejaga bareng dia gitu. Sama seperti Allah, kami nurunkan, kami yang akan menjaga gitu. Arti kami yang akan menjaga. Allah akan menyiratkan hamba-hambanya yang menjadi pilar daripada penjagaan. Makanya Allah angkatkan derajat setinggi-setingginya daripada sang pilar-pilar penjaga tersebut. Gitu. Nampak ya narasi Anda itu kritis tapi kosong, zong gitu. Cobalah berpikir kritis, bisa gak sih? Terus begitu Abu Marluk ngomong, iya saya sangat setuju, sangat setuju. Hafalan itu adalah kualitas terendah ya. Ya, gue juga setuju, gue setuju. Gue setuju sama kalian. Hafalan udah nggak usah lagi hafal-hafal Al-Quran. Karena di era 2025 nih ya, paling penting itu bukan lagi hafal Al-Quran, tapi menyesatkan hamba Allah. Seperti yang kalian lakukan. Udah sangat penting itu sekarang ya. Udah nggak penting lagi hafal-hafal Al-Quran. Menjadi pilar penjaga daripada keaslian Al-Quran itu nggak perlu, udah nggak perlu. Apalagi kita harus ngejaga Al-Quran itu udah nggak penting. Yang penting itu menyesatkan umat layaknya kalian. Itu yang paling penting sekarang kan? Orang bilang apa tadi? Hadis dhaif. Ini gua kasih yang saya sahih dah. Oke, dikatakan oleh Rasulullah sendiri. Di mana ini hadis bersifat makal. Apa itu makal? Pikir sendiri. Katanya lu pintar. Udah. Amma ba'du. Fa inna khairal hadits kitabullah. Apa kata daripada Rasulullah? Sesungguhnya sebaik-baik ucapan itu adalah kitab Allah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Seburuk-buruk urusan adalah perbuatan yang diada-adakan nggak ya kalian tuh? Untuk menunjukkan apa? Sebaik-baik daripada ucapan, yaitu Al-Quran, kalamullah, sang pilar penjaga tersebut. Untuk menunjukkan apa? Mereka direntankan daripada hafalannya untuk terus mengucapkan, untuk terus menyiratkan di dalam hatinya, agar hal itu bisa terjaga. Dan itu menjadi sebaik-baik ucapan daripada itu. Bukankah itu sebuah dalil? Oke, sekian teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga menjadi keilmuan dan sebuah penyadaran bagi orang yang kurang ilmu ya. Terima kasih banyak. Kita bertemu di lain waktu. Semakin Anda buat video, semakin banyak saya akan mengkritisi Anda. Terima kasih banyak telah hadir dan menjadi konten saya. Assalamualaikum. Orang yang